Nah, mari kita membaca lebih dahulu Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Semua kita membuka kitab kita lebih dahulu dan kita membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dapat saudara? Mari sama-sama kita baca. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Nah, saudaraku, di sini dikatakan, kita baca lembaran kita sebentar. Sesudah Musa mati, Yosua menghadapi satu tantangan yang paling besar dalam hidupnya. Tuhan mau pekerjaannya berjalan terus. Janji-janjinya pasti digenapi pada bangsa Israel. Oleh sebab itu Tuhan perlu seorang pemimpin baru yang akan memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan. Dan Yosua bin Nun telah dipilih Tuhan untuk tugas tersebut. Kita dapat mengerti bagaimana reaksi Yosua menghadapi tantangan tersebut. Takut dan khawatir mulai tumbuh dalam hatinya. Nah, saudaraku, di sini dikatakan sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. Kita mengetahui Musa tidak memasuki tanah Kanaan karena dosa juga, saudaraku. Memang dosa ini, saudaraku, merusak anak-anak Tuhan. Pada orang-orang yang belum lahir baru, saudaraku, dosa itu, saudaraku, merusak mereka. Sebenarnya mereka ciptaan Tuhan yang begitu indah, tetapi telah hilang kemuliaan Allah, dirusak oleh dosa. Dosa itu memang jahat, saudaraku. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan juga, kita ini semua perlu menolak dosa, menghindari dosa. Kita ini, saudaraku, bangsa pilihan Tuhan. Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang suci, saudaraku. Dia tidak bisa, saudaraku, kompromi dengan dosa. Dia senantiasa menolak dosa. Nah, Musa berbuat dosa. Musa sangat dikasihi Tuhan, saudaraku. Musa bicara muka dengan Tuhan. Dia begitu rapat dengan Tuhan. Tetapi Tuhan, saudaraku, berpegang kepada firman-Nya, berpegang kepada kesuciannya. Oleh sebab itu, pada akhir hayat Musa, Tuhan berkata, naiklah engkau ke puncak gunung Pisgah. Ini pembacaan dalam kitab kita. Lalu, lihatlah tanah Kanaan. Seluruh tanah Kanaan, lihatlah, karena engkau tidak masuk ke dalamnya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Musa, saudaraku, mengikuti, saudaraku, dia naik ke atas gunung Pisgah dan memandang tanah Kanaan. Kemudian Musa berangkat ke sorga. Nah, tidak diketahui kuburan Musa. Banyak penafsir Alkitab berkata Tuhan sendiri menguburkannya.
Saudara, karena kalau kuburannya ada, saudaraku, kemungkinan besar, saudaraku, bangsa Israel akan tetap memuja dia sampai sekarang. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada hamba Tuhan lain yang muncul yang lebih besar dari Musa. Dalam hal muka dengan Tuhan, dalam hal tanda ajaib dan mujizat. Tidak ada lagi hamba Tuhan di Israel yang lebih besar daripada Musa. Itu sebabnya, saudaraku, waktu Joshua mau menggantikan Musa, saudaraku, Joshua sedikit takut dan khawatir, saudaraku. Bagaimana menggantikan orang yang tidak ada tandingannya, saudaraku? Ya. Tidak muncul lagi, Tuhan bilang, seperti Musa. Dan Joshua disuruh menggantikannya dan memimpin bangsa Israel yang besar. Bangsa Israel ini, saudaraku, pernah berontak kepada Musa. Sedangkan Musa, hamba Tuhan yang begitu besar, mereka berani memberontak. Apalagi kepada Joshua, saudaraku. Mereka berkata, Musa, apakah kurang kubur di Mesir, makanya engkau bawa kami kemari? Di sini air tidak ada, di sini makanan tidak ada. Kami rindu akan semangka Mesir, bawang merah, bawang putih di Mesir, dia katakan, saudaraku. Dia berontak. Tetapi Tuhan berkata, mereka bukan memberontak kepadamu, mereka berontak kepadaku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Jadi Musa mati, saudaraku. Tetapi syukur ada penerusnya, saudaraku. Ada muridnya, saudaraku. Biar semua kita punya murid, saudaraku. Walaupun kita belum mati, saudaraku. Haleluya, saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, muridkan, saudaraku. Pemimpin SKS bagus punya murid, saudaraku, supaya SKS-nya bisa terbelah menjadi dua, saudaraku. Ya. Bukan mesti mati dulu baru punya murid, saudaraku. Nah, saudara, kalau mahasiswa yang sudah kita rema, dia sudah mengetahui bagaimana persiapan Joshua ini. Sangat matang sebetulnya, saudaraku, untuk menggantikan Musa, saudaraku. Luar biasa bentukan Tuhan kepada Joshua, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Jadi Musa mati, ya. Dia mati sebagai hamba Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, saudaraku, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Diberkati Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Saya yakin ini juga berkat penuh dengan Roh Kudus. Mari kita klaim, saudaraku. Ya. Saya mengklaimnya ini, saudaraku. Karena saya butuh, saudaraku, kekuatan, saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, jikalau roh dia, roh Yesus, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian tinggal dalam kamu, maka roh yang membangkitkan Yesus dari kematian akan menghidupkan tubuh-tubuh kamu yang fana. Musa begitu penuh oleh roh Tuhan, sehingga matanya pun tidak perlu kabur, saudara. 120 tahun, kekuatannya belum hilang. Demikian juga kita lihat, saudaraku, orang-orang percaya yang ikut bersama dengan Musa, yaitu Joshua dan Kaleb. Dua-dua, saudaraku, luar biasa, saudaraku, kuat dan sehat, saudaraku. Baik secara badani mereka sehat, saudaraku. Haleluya, saudara. Ya. Nah, tapi kalau kita mau mati sebagai hamba Tuhan, biarlah kita hidup sebagai hamba Tuhan. Haleluya, saudara. Ya. Nah, jadi sesudah Musa mati, Joshua menghadapi tantangan yang paling besar dalam hidupnya. Kalau mau disuruh berkata, Tuhan, siapakah aku? Joshua berkata kepada Tuhan, bukankah Musa luar biasa, Tuhan? Bukankah Musa yang membelah laut Kolsum? Bukankah Musa yang memberi mana dari sorga, Tuhan? Joshua berkata, ya. Bukankah Musa yang berbuat tanda ajaib luar biasa, yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir, 10 bala di tanah Mesir? Tetapi Tuhan berkata kepada Joshua, Joshua, dengarkan, bukan Musa yang memberikan 10 bala itu, aku yang membuatnya, Tuhan berkata. Bukan Musa yang memberikan mana tiap-tiap hari kepada bangsa Israel, aku memberikannya. Bukan Musa yang membelah laut Kolsum, aku yang membelahnya, Tuhan berkata. Karena aku menyertai Musa, dan sama seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Haleluya, saudara. Nah, saudara, percayakah saudara bahwasanya Joshua disertai Tuhan? Ya, sehingga Joshua pun berhasil memimpin bangsa itu memasuki tanah Kanaan, memasuki tanah pergantian, saudara. Demikian Tuhan menyertai, saudaraku, hamba-hambanya, saudaraku. Demikian kemudian Tuhan menyertai Petrus. Haleluya, saudara. Tuhan menyertai Paulus, saudaraku. Tuhan menyertai Filipus, saudaraku. Demikian Tuhan menyertai saudara sekarang. Haleluya, saudara. Nah,